Bang, kalau NMAX New pakai roll racing 10 gram, terus komponen lainnya standar semua, itu aman nggak buat harian dan jalan jauh, Bang? Kalau NMAX ya, untuk diganti NMAX, diganti roller yang ringan, itu biasanya itu ketika teriak terus, itu entah kenapa yang terjadi sama teman-teman saya dan di bengkel teman saya itu oli naik ke box filter udara. Jadi ini sambungan oli sini, ada selang hawa ini, di sini ada selang hawa. Nah itu bisa masuk, olinya bisa sampai masuk ke sini. Kalau misalnya Anda memang mau ganti yang roller ringan, itu biar oli nggak naik ke filter udara, box filter udara, maka yang Anda perhatikan adalah Anda cukup jalan di dalam kota saja, hanya untuk komuter stop and go, itu baru tidak apa-apa. Mungkin resikonya hanya roller akan cepat peyang saja kalau itu. Tapi kalau untuk jalan jauh, untuk laju, apalagi kalau untuk laju seperti halnya kalau di Pulau Jawa itu jalur antara kota Magelang ke kota Jogja itu pakai roller ringan semuanya standar, itu dulu saya juga pernah mengalami, itu memang bener oli akan naik ke box filter udara. NMAX saya pun segitu. NMAX-mu tahun berapa Mas? 2016 dulu saya mengalami itu ya, sering, karena dulu saya kemakan konten. Bahkan roller saya, kalau mau kalian tahu, roller saya itu beratnya cuma 8 gram ya. Kalau nggak 8, 6 gram dulu kayak gitu. Iya, jadi ketika gas langsung teriak. Coba terus saya ngakalin pakai yang disaranin sama temen guru saya, itu cukup ya pakai yang saya garap ini, itu enak. Dan dari situ kerungkatan terjadi, karena setelah enak saya hampir 1 tahun itu tidak pernah buka CVT. Dan aku biar remukin yang kono rungkate. Nah di situ. Semakin jauh semakin berat roller. Kalau misalnya semakin jauh jarak, enak buat tambah berat. Karena kenapa? Ketika jalan di 60, jalan buat santai 60, 50, 70 itu RPM tidak begitu naik atas, tapi motor jalan. Jadi feelingnya tuh smooth, lembut, smooth, enak. Jadi misal tekan Mekah 100 gram roller. 100 gram, rollernya 100 gram. 100 gram yang akan terjadi nanti ketika gas awal kudu gas polsek, kayak motor kayak jalan sih. Ini nek wis jalan 60, gasnya cuman titik, motor bisa jalan. Tapi ono 100 gram. Ya ono sih. Ono sih paling rollernya segitu gini ya, segede ini ya mungkin. Nah, mungkin paling segini gitu. Ini roller 100 gram. Ada kok pulinya itu puli kapal, pakai puli kapal yang segede tandon itu ada, rollernya segini ada. Tak kasih memenya nanti, itu ada itu. Kapal. Kapal. Lanjut. Ono mana ada apa nih? Itu. Gue sih itu. Saya pakai persen repeat Prabu versi 1000 kok lama-lama split atau filter, kenapa ya Mas? Apa hati? Split. Nah kalau split itu kayak selip gitu ya. Getar. Split itu minuman deh. Split. Nah getar, kalau getar itu biasanya kalau dari situ getar itu dari ini mangkok ganda ini sama kampas ganda Anda itu udah mulai selip. Secara per-peran itu mungkin alright sih, tapi kalau misalnya secara ini kedua part ini mungkin akan terjadi selip, gerdek. Ya sudah, itu aja. Solusinya apa Mas? Beli mangkok ganda saya. Ini nggak hard selling ya, ini solusi, karena saya mau nggak terus terang, tapi nanti malah kepanjangan AIOE cacicu ya. To the point aja, belilah mangkok ganda saya, rasain bedanya. Gitu. Itu solusi lah. Nah. Terus mangkok gandamu ini paling kerasa buat apa? Buat akselerasi. Buat top speed gimana? Buat top speed sih nggak begitu kerasa banget ya, cuman berasa lebih enak aja sih. Gitu. Dan ingat, saya mencobanya ini tidak di kampas ganda yang 100% baru. Kalau pakai kampas ganda baru pasti jauh lebih enak. Lanjut. Bang, motor Vario saya 125 new pakai kampas ganda NMAX, terus versi pakai standar. Gasnya terlalu responsif, gas segitu udah jalan. Tapi kalau pakai versi yang keras, itu akalnya gimana ya? Karbu piye to Mas? Anda pakai kampas ganda NMAX. Nih.
Ya memang tujuannya untuk biar lebih responsif. Iya loh. Tapi terlalu responsif, ketika sudah jadi responsif, salah juga. Terus maumu apa? Ya, tolak ukurmu itu apa? Tolak ukur nyamanmu, tolak ukur apa pasmu itu seberapa? Jadi satu tujuan itu nggak bisa dicapai, beberapa tujuan nggak bisa dicapai satu motor. Misal pengen Iya. belum ya, misal motor ini belum, yang responsif motor itu responsif. Ya, ya. Selera sih, selera. Dan ini selera kalau dikembalikan ke orang ini tuh seleranya tuh saya nggak bisa menangkap ya. Kalau misal terlalu berakselerasi, terlalu kencang akselerasinya, ya ganti aja kampas gandanya ke yang sebelumnya. Selesai tuh. Ayo tuh. Ya sudah. Makanya buat apa kamu ganti mangkok NMAX kalau malah mau akselerasinya enak malah nggak terima akselerasi. Kayak ibaratnya kamu kerja ikut orang di PT digaji 5 juta tapi kamu nggak terima digaji 5 juta terlalu banyak lah, terus piye Jal? Kamu ikut kerja di PT, oke, digaji 5 juta sebulan, Anda setuju, tapi ketika udah dibayar 5 juta Anda tidak terima, terlalu banyak. Ya wis, lanjut deh. Bersyukur Mas, kuncinya itu ya bersyukur sih, kuncinya itu. Itu apa tujuannya? Sebenarnya ya. Nah, kalau mangkok ganti motor manual yang udah arus kan bunyinya dari itu. Nah itu aja harus kita butuh biar rata lagi. Karena bentuk standarnya tidak bergaris. Nah apakah yang di motor matic juga seperti itu? kalau di matematik maksud Anda itu mungkin kartel lurusnya itu ya, apakah seperti itu? Nah, kalau saya menyikapi dari hal itu ya sedikit banyak memang saya bikin seperti itu ya. Karena kenapa? Karena memang untuk menghindari selip. Kalau bebek mungkin masih aman terselip oli, tapi kalau misalnya kayak gini itu musuhnya apa? Musuhnya debu. Saya rada bingung juga ya jawabnya ya. Soalnya kayak yang bebek aja dibetulin kok malah yang matic dirusakin gitu maksudnya ya. Karena standarnya katanya kan enggak kartel kan. Nah memang betul, kalau misalnya memang standar itu memang lurus semua dan mangkok ganda ini juga lurus. Kartel itu aftermarket, bagi kalian yang kurang responsif maka dihadirkan dari pihak-pihak variasi aftermarket ini gitu. Kalau memang berbicara masalah keamanan standar ya yang rata saja, yang lurus saja, yang licin saja, itu yang secara SOP itu apa? Standar operasional produk ya. Oh, standar operasional prosedur itu bagi kameramen saya, tapi kalau saya menyebutnya itu SOP itu SOP ya, SOP IGA, nah gitu ya.